Jadi saya ingin lanjut lagi, tadi sertifikat kan saya sudah jelaskan sekalian nih tentang apa namanya, tentang lembar-lembar sertifikat. Tadi saya jelaskan tentang HGB, kemudian ada HGU, ada HPL, ada hak pakai. Hak pakai itu biasanya berkaitan dengan instansi pemerintah. Hak pakai untuk sekolah, hak pakai untuk ruang terbuka, hak pakai untuk fasilitas umum, biasanya itu berkaitan dengan instansi-instansi pemerintah atau TNI Polri, biasanya berkaitan dengan itu. Jadi masyarakat umum jarang memiliki hak pakai, itu jarang. Kemudian kita lanjut lagi, tadi ada lagi itu ya, sudah 4 itu saya jelaskan lagi. Oh ya, ada satu yang belum saya jelaskan, giri. Sebetulnya saya tidak ada contoh ya, coba saya carikan dulu. Kayaknya giri, jadi ada namanya surat itu surat giri. Jadi jadi ada surat namanya surat giri, itu bentuknya nah ini ada kopian, ini nama surat giri atau C desa. Ini kalau di BPN tidak diakui, karena yang diakui hanya hak guna usaha, HPL, hak pakai, HGB sama SHM. Tapi kalau ini memang ini tidak tercatat, bukan diakui, maaf. Kalau diakui secara hukum perdata diakui. Jadi di Indonesia itu giri ini diakui sebagai penguasaan atas bidang tersebut, diakui. Karena pemilik giri ini juga dia tiap tahun juga bayar pajak kan, pemerintah juga ditarik pajak lewat kelurahan. Tapi secara catatan, nah ini beda. Secara catatan di BPN tidak tercatat. Jadi istilahnya belum terdaftar. Bahasanya legal pertanian, undang-undang agraria itu belum terdaftar di BPN. Tapi secara penguasaan diakui negara. Jadi jangan, ternyata kalau punya ini jangan kemudian, tanahku ternyata belum diakui secara sah. Bukan begitu. Jadi ini diakui oleh negara bahwa kita menguasai tanah tersebut, cuma belum didaftarkan di BPN. Itu namanya giri, atau bahasa umumnya ada zaman dulu dan namanya letter C. Kalau sekarang namanya giri, atau di tempat lain ada letter D. Itu sama, sebenarnya sama semua. Itu di sini tuh juga dijelaskan bahwa tanah itu termasuk tanah apa, tanah sawah atau kering, itu ada semua. Ini tercatat di buku tanah. Buku tanah adanya di mana? Di kelurahan. Ya teman-teman, kalau mau beli tanah giri atau tanah C desa atau letter D itu ceknya kemana? Ke kelurahan. Dicek dulu, bener nggak giri ini ada, yang bidang ini atas nama siapa, ABCD, itu cek aja ke kelurahan. Jadi ini banyak kasus ternyata girinya palsu. Jadi ternyata girinya itu tumpang tindih sama bidangnya orang lain atau pihak lain. Itu kan sangat-sangat rawan. Jadi kalau mau beli ini dicek dulu ke kelurahan, bener nggak? Tanya ke Pak Lurah atau bagian seksi baik bidang tanah atau pembangunan. Itu biasanya mereka paham, mereka pegang buku tanah. Di buku tanah kan dibuka risalahnya atau catatannya, di situ ada semua di situ. Nah teman-teman tadi tips kalau mau yang biasanya ada di daerah-daerah ya, kalau di perkotaan mungkin udah jarang. Kalau di daerah-daerah desa atau di mana itu masih banyak tanah-tanah giri, dan itu perlu ditelusuri. Nah bahasanya perlu ditelusuri, tanah ini sebenarnya milik siapa, benar nggak milik si A, si B, si C. Kadang tanah giri itu udah diperjualbelikan berkali-kali, tapi ternyata bermasalah. Itu juga sangat penting, karena banyak kasus juga dia pegang giri ternyata sudah di HM-kan sama pihak lain, atau sudah diberalih di HGB-kan sama pihak lain. Otomatis dirinya akan kalah, karena secara aturan negara yang diakui itu yang di BPN. Nah, pasti yang diakui ada tanah yang terdaftar, bidang yang terdaftar di BPN. Jadi kalau kita katakan, saya sering menjumpai sengketa, dia pegang giri, tapi pihak lain pegang HM, otomatis pihak yang pegang giri akan kalah, karena dia tidak pegang surat yang diakui BPN. Dia hanya pegang surat penguasaan tanah, tapi surat terdaftarnya yang megang adalah pihak lain. Ini sangat merugikan salah satu pihak kan. Akhirnya sering case
terjadi seperti ini. Jadi dia beli kiri, dia tidak cross check dulu, kemudian ketika mau diuruskan HM ternyata sudah ada pihak lain yang mempunyai tanda bukti kepemilikan atas tanah yang sama, kan repot kan gitu. Jadi kadang ini ilmu-ilmu yang mungkin jarang orang awam tahu, dan biasanya kadang kita ketemu McLaren maklar atau RC, kalau saya sebut boleh enggak ya, sebut RCTI bahasanya, rombongan calon tanah Indonesia atau apa, itu guyon ya. Jadi ketika kita ketemu harus jangan langsung percaya sama mereka, atau kita langsung percaya gitu. Makanya kalau kita mau beli tanah atau beli rumah atau beli properti, saya sarankan lewat agen yang terpercaya. Kita bisa lewat mungkin kita nanti bisa bantu juga kalau mau beli tanah atau beli rumah atau beli properti, bisa lewat kita juga ya. Ini apa, bukan iklan ya, tapi istilahnya membantu lah. Kita berniat membantu pada teman-teman yang mau belajar tentang legalitas properti atau pengen tahu sebelum membeli rumah atau tanah. Mungkin belinya bisa di tempat kami, di tempat lain silahkan. Kalau mau konsul kita juga monggo silahkan. Jadi saya ceritakan, kalau kita mau beli apapun, mau beli properti dalam model apapun, properti kan macam banyak, ruko, tanah, rumah dan lain-lain, itu toko atau apa, itu semua harus harus clear and clean. Ini baru legalitas loh, belum perizinan, nanti saya bahas lagi. Jadi ada beberapa item yang harus kita perhatikan. Jadi kayak girik tadi, semua itu harus jelas. Kita kalau mau girik, jangan sampai kita hanya sekedar termakan omongannya pihak mediator atau perantara, atau saya sebut tadi dengan maklar atau RCTI tadi, atau apalah itu sebutan bahasanya guyon-guyon teman di lapangan itu seperti itu. Jadi pastikan lewat mediator yang terpercaya atau sudah memiliki jam terbang. Itu bisa maklar, bukan agent perseorangan atau freelance, atau bisa yang agent lewat prinsipal. Nah, lewat prinsipal itu kayak saya sebut aja enggak apa, seperti teman-teman di agent prinsipal kayak Era, Century 21 kan gitu, Raywet, itu semua itu agent prinsipal. Dan mereka ada aturan-aturan tertentu. Sama di agent freelance juga saya pengalaman mereka banyak juga yang profesional, fokus, juga valid dalam memberikan data-data properti. Karena kita sendiri di developer, kita juga kerjasama dengan para pihak agent, entah freelance atau prinsipal. Itu juga kita banyak yang bersama, dan mereka rata-rata juga bekerja dengan sepenuh hati, dengan fokus, profesional. Integritas juga punya kan gitu. Jadi kita jangan sampai sembarangan ketemu dengan mediator. Karena saya sendiri pernah ngalami bermasalah dengan mediator internasional, mediator lokal, mediator kampung bahasanya dalam tanda kutip ya. Dan dia memang kerjanya tidak profesional, dan ternyata malah ujungnya berniat menipu atau istilahnya merugikan kita kayak gitu. Ujungnya malah ribut. Jadi mending sebelum itu kita pastikan dulu, pilih mediator kalau harus lewat mediator, atau langsung ketemu owner lah. Ketemu owner berarti kan kita perlu belajar tadi yang sudah saya jelaskan. Kita perlu check and recheck, perlu step by step. Jadi jangan buru-buru termakan harganya murah nih, kalau nggak segera dibeli nanti dibeli orang lain. Jangan sampai kita menyesal karena kita ngambil keputusan terlalu cepat. Jadi kita perlu cek dulu semuanya, check and recheck, karena pastinya kan properti bukan barang yang murah dan gitu, yang bisa diretur. Kalau sudah istilahnya sudah kebeli kan mungkin kita akan repot sendiri kalau ternyata ada masalah di kemudian hari. Ini berdasarkan pengalaman saya dalam membeli properti atau membeli tanah. Oke, saya lanjut lagi. Tadi sudah ada girik dan 4 itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita mau bahas tentang surat tanah atau legalitas properti, yaitu adalah namanya sertifikat tanda bukti hak, atau namanya disingkat SHM. Jadi kalau di SHM itu sama kayak RGB tadi, lembar pertama ada lambang BPN, sertifikat tanda bukti hak, ada NIB, nomor induk bidang. NIB itu apa? Nomor induk bidang ya. Kemudian di lembar kedua sertifikat, ini kebetulan saya pegang sebentar, yang ini
maaf, yang ini sertifikat. Kalau SHM di lembar pertama atau di lembar kedua sudah bertulis hak milik nomor sekian. Ini provinsi, kecamatan, kota, kelurahan, ini menunjukkan lokasi sertifikat tersebut atau bidang tersebut. Ada NIB, nomor induk bidang. Kemudian di lembar berikutnya hak, di atas sendiri pojok kiri biasanya hak milik. Nah ini kan berarti ini sertifikat ini menunjukkan bahwa jenisnya adalah hak milik dengan nomor sekian, kelurahannya mana nih, kebetulan saya pegang Kelurahan Semarang, Kelurahan Pedulungan Semarang, NIB, nomor induk bangunan, kemudian asal hak. Dan ini saya tadi lupa jelaskan ya, asal hak di HGB, HGU, HPL itu semuanya ada tulisan asal hak. Asal hak itu maksudnya apa? Jadi asal hak itu maksudnya hak itu diberikan asal-usulnya karena apa? Kalau ini karena pengakuan hak, berarti ini dulunya adalah letter C atau letter D. Ini jarang orang tahu juga. Ini ada kolom bidang asal hak. Itu maksudnya apa? Asal hak itu maksudnya dia ini awalnya jadi sertifikat itu karena apa? Atau karena pengakuan hak, berarti ini dulunya adalah letter C. Diakui. Dan kemudian tadi kan aku bilang diakui. Kalau yang kiri kan belum diakui, belum terdaftar. Setelah diakui jadi surat. Nah, setelah jadi surat tetap ditulis asalnya apa? Pengakuan hak. Biasanya di bawah ada. Yuk kita turun yuk. Set. Nah, ini bener kan? Petunjuk. Ini ada nih petunjuk. Kurang jelas karena ini kopiannya. Petunjuk asal hak C nomor sekian. Nah, berarti kan ini kan asalnya dari kiri, dari C nomor sekian pengakuan. Kalau konversi itu berarti dari dari peralihan. Kalau berikutnya ada pemberian hak. Nah, ini pemberian hak biasanya dari HGB. Pemberian hak oleh negara. Hak pakai dikasih ke orang jadi HM. Itu asalnya pemberian hak berarti. Biasanya memberikan hak adalah negara. Karena sesungguhnya tanah di Indonesia itu semuanya kan kalau selain HM milik negara. Jadi ini pemberian hak. Jadi hak pakai, HPL, HGU itu diberikan haknya kepada masyarakat atau warga negara. Biasanya ditulis di sini pemberian hak. Pemecahan berarti tanah tersebut, sertifikat ini adalah awalnya tuh induk global, kemudian dipecah, makanya asalnya jadi pemecahan. Atau digabung malahan, jadi tanah kecil-kecil digabung jadi gede. Itu jadi penggabungan. Jadi kebalikan aja, cara kebalikan. Ini surat ukur sama menunjukkan luas lahan. Saya lupa tadi jelaskan nama pemegang haknya siapa. Loh, kok ini dicoret? Nah, berarti sudah beralih hak. Ini kan sertifikat waktu pertama kali diterbitkan muncul yang pertama kali pegang sertifikatnya siapa? Pasti di lembar berikutnya ada peralihan hak. Nah, kan? Kenapa dicoret? Nah, gitu. Berarti sudah pernah diperjualbelikan atau dialihkan haknya ke pihak lain. Ini coret gini, coretnya pasti Z. Gini. Nggak mungkin gini, betul. Kalau gini pasti bukan orang BPN, pasti maklar yang nyoret gini. Kalau gitu, kalau gini dan ada parafnya, ini biasanya ini yang nyoret BPN. Ini kan karena kebetulan fotokopi, jadi nggak jelas. Kalau kita lihat sertifikat asli, biasanya pulpennya ini sama semua, satu warna dan biasanya satu seirama lah, sama lah. Jadi gitu. Berikutnya. Ini berarti ada peralihan hak, kan gitu kan? Ada peralihan hak. Ada peralihan hak. Ini kebetulan hak waris. Jadi yang ini yang tercatat adalah anak-anaknya. Kebetulan yang lembar tadi berarti kan orang tuanya kan sudah meninggal. Jadi turun, kemudian waris. Nanti kawan saya bahas khusus lah tentang pajak. Nah, ini kita bahas dulu. Nanti banyak teman-teman kita bahas tentang dunia legalitas dan surat-menyurat perizinan. Perizinan nanti saya jelaskan di video berikutnya. Untuk pajak-pajak juga saya akan jelaskan di video yang lainnya juga, nanti video yang kedepannya. Ini kita bahas tentang legalitas. Kalau kita mau bahas benar-benar mungkin seharian nggak cukup, cuma ini saya jelaskan secara singkat-singkat aja. Sama untuk lembar berikutnya sama. Surat ukur bidang tanah bahwa ini sudah diukur oleh BPN dengan luas sekian 1044. Patoknya apa? Besi atau apa? Kan gitu. Jelaskan semua di sini. Lembar berikutnya sama. GS, gambar situasi.
ini bidangnya terletak di sebelah mana kan gitu, ada semua di sini, ada jalannya, ada batasnya, sebenarnya punya siapa, biasanya ada semua tuh muncul situ. Tambah berikutnya tanda tangan dari dari BPN. Udah itu mungkin yang dari SHM ya. Jadi SHM tuh kalau SHM tidak ada jangka waktunya. Kalau SHM itu biasanya tidak ada jangka waktunya, tidak limit. Jadi negara kita tuh sebenarnya enak. Kita menganut hukum dari Londo atau Belanda itu, ini kita mengadopsi undang-undang agraria itu ada plus minus lah. Plusnya apa? Jadi kita sampai sekarang tuh masih bisa memiliki tanah tuh sampai kapanpun tanpa ada batas waktu. Di Inggris, di Amerika, di Hong Kong atau di negara-negara lain itu tidak bisa. Jadi semuanya diatur sama negara. Jadi nggak ada hak milik. Kalau katakanlah kita di Hong Kong atau di negara-negara Amerika atau di sebagian negara di Eropa, itu kita memiliki tanahnya tuh nggak bisa hak milik. Ada jangka waktunya. Di China juga sama, ada jangka waktunya. Katakanlah di Amerika itu kalau setahu saya 98 tahun atau 100 tahun. Itu namanya sama, mirip-mirip HGB. Namanya saya tidak tahu namanya resminya dari Amerika atau apa. Setahu saya itu 98 tahun sampai 100 tahun. Jadi setiap orang di sana tidak boleh ada hak milik. Kalau di Indonesia itu enak, kita punya hak milik tanpa jangka waktu sampai kiamat lah. Gitu. Jadi enak. Kalau selain HGB, pakai yang tadi itu HGU itu semuanya kita ada pilihan HM. Jadi gitu. Jadi itu tidak ada jangka waktunya kalau HM. Kalau perusahaan, nah ini ada aturan lagi, saya lupa. Kalau perusahaan atau PT itu harus HGB, tidak boleh PT atas nama HM atas nama PT, nggak boleh. Makanya kalau gudang atau ruko-ruko yang milik perusahaan itu dia awalnya HM harus di HGB-kan malahan. Nggak boleh HM, PT tidak boleh memiliki HM karena HM itu untuk khusus perorangan. Jadi instansi atau sebuah lembaga atau yayasan itu tidak boleh memiliki HM. Nah, ada lagi satu lagi yang saya akan tambahkan, surat wakaf. Nah itu kalau wakaf beda lagi, saya kebetulan nanti belum ada contohnya, nanti mungkin kalau ada kesempatan di video lain saya akan jelaskan. Jadi ada namanya surat ikrar wakaf. Itu jadi wakaf itu berarti bukan milik perorangan. Jadi sudah bukan milik negara juga, karena wakaf itu khusus. Jadi dia memang milik, sudah istilahnya menjadi kepentingan umat ya. Kalau dalam agama Islam menjadi kepentingan umat, dan itu pengelolaannya bisa diganti-ganti lewat ikrar wakaf di kantor urusan agama, kemudian didaftarkan di BPN. Itu tadi kalau wakaf. Terus lagi kalau kita punya tanah atau properti, kita pasti selalu tiap tahun membayar, agak belibet nih, membayar namanya PBB. Ini PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB maksudnya adalah pajak bumi dan bangunan. Kalau belum ada buminya, kalau belum ada tanahnya gimana? Kalau belum ada rumahnya gimana? Berarti bayar bumi aja, kan belum ada tanahnya. Kalau udah ada bangunannya, ini contoh, saya kebetulan bangunannya masih nol nih, jadi kan dia hanya tanah aja, hanya bumi aja, ini bayar. Tiap tahun kita menerima namanya surat pemberitahuan pajak terutang, SPPT. Ini banyak yang juga masih bingung, SPPT itu apa gitu. SPPT itu berarti pemerintah mengeluarkan semacam tagihan lah, tagihan pajak tiap tahun atas properti yang kita miliki. Itu tiap tahun ada tagihannya, ini namanya SPPT. Kita bisa bayarkan di tanggal-tanggal sudah ditentukan oleh Bapenda berarti, atau Dispenda atau apa namanya, tiap daerah beda-beda. Di Semarang kalau nggak salah sekarang Bapenda ya, Bapenda itu dia mengurusi tentang pembayaran PBB, karena PBB itu sejak tahun 2011 atau 2015 ya, saya lupa, itu menjadi PAD, penerimaan PAD itu berarti penerimaan pajak daerah itu loh. Jadi berarti tiap daerah tuh berhak mendapatkan pajak-pajak daerah. Dulu PBB kan dikelola nih negara ya. Jadi sekarang PBB dikelola oleh Pemda atau Pemkop atau Pemkap kan gitu. Contohnya ini PBB. Kalau sudah kita bayar, kita akan menerima gini, struk pembayaran.
juga aja kayak gini. Bisa lewat bank BPD, bank daerah, bisa lewat tentang bank-bank lain. Nanti saya jelaskan di video-video berikutnya. Ya teman-teman, demikian video dari kami, pembahasan tadi tentang legalitas kepemilikan rumah atau properti atau lahan apapun itu yang berkaitan dengan properti. Oke, nanti di video berikutnya kita akan bahas lagi nih yang lebih menarik tentang perizinan. Dan selain legalitas kepemilikan, kita juga perlu namanya perizinan. Apa itu perizinan yang kita bahas di video berikutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Kemudian jangan lupa share nih kalau video-video yang sudah kita tayang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, Yusuf di Rimawan Yusuf Property. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.